kan Kepres yang memutuskan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni Ya. tahun 2016. Jokowi itu kan Kepres nomor 24. Ya. Nah, pada peringatan lahirnya Pancasila hari ini Jokowi nggak ada juga. Itu parah itu. Upacara sendiri mungkin ya. Oh, upacara sendiri Pak ya? Iya. Oke. Upacara sendiri. Jadi naikkan bendera sendiri, hormat sendiri, dihormati sendiri. Ya, di Lampung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Oh, emang udah berangkat? Nggak tahu, konon katanya dia mau. Kalau udah berangkat, ini imbauan teman-teman PDIP ini bagus Mas. Kata Mas Jarod sama Pak Andreas Hugo Pereira, tunjukkan ijazahnya gitu sambil keliling Indonesia sambil nunjukin ijazahnya gini nih Mas. Dan untuk ada yang bikin konten bahwa tiba-tiba RH males katanya mendengarkan Rasulullah. Wah itu salah itu. Iya. Ada dua kemungkinan. Saya melihat es cendol di depan. Nah. Atau saya waktu itu ngecek kualitas. Ya. Nih yang bikin konten namanya ini Simon K. Nah, tapi kayaknya hobi sekali dia membahas saya. Iya sama mau satu juga. Tapi saya tidak pernah mau balas. Iya. Mas Roy. Percuma Mas ini juga. Menurut saya nggak imbang. Nggak sebanding. Karena kita membahas mengenai negara, membahas mengenai Jokowi. Dan ada data kita berisi gitu ya. Iya, dia kacau nih. Simon K ini, saya nggak mau nyebut namanya lah, Simon K aja. Kita sudah gubris ya. Ya. Silakan. Tapi ya kita hargai. Kan itu kan tambah nutup kita jadi negara-negara ini. Iya. Perkara dia mau menunggangi gelombang itu terserah aja. Riding the wave. Ya, ada berbagai hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Silakan Mas Roy mengeksplor. Oke. Iya banyak. Nanti juga kita pengen dengar kesan Pak Ugro. Kesan dan pesan Pak Ugro sama deadline yang sudah terlampaui Pak Ugro, ya kan? Iya. Akhir April, akhir Mei. Wah nanti akhir Jupri nanti lama-lama, bukan Juni lagi udah Jupri. Jupri. Ya. Jadi ini menarik, Mas Refli, Pak Ugro. Ini menarik karena hari ini seperti tadi saya bilang, itu kan ditetapkan persis 10 tahun yang lalu Pak Ugro oleh Jokowi selaku presiden waktu itu, yang dia ingin menyenangkan Ibu Mega. Ceritanya kan gitu dulu. Nah ini Mas Refli pergi lagi nanti dibilang Mas Refli sebah dengar omongannya Roy Suryo gitu kalau kata. Nah itu. Jadi dulu kabarnya itu memang ketika zaman Orde Baru, tanggal 1 Juni ini sengaja nggak terlalu banyak ditampilkan. Karena kan menonjolkan sekali Bung Karno waktu itu. Nah terus 10 tahun yang lalu Jokowi waktu itu presiden ingin ngambil hati Ibu Mega gitu loh ceritanya. Jadi dia kemudian memutuskan membuat Kepres keputusan presiden nomor 24 tahun 2016 waktu itu yang menetapkan tanggal 1 Juni itu sebelaku hari lahir Pancasila. Itu saya sih oke aja setuju. Tapi nanti minta pendapat Pak Ugro juga ya. Tapi kenapa harus hari libur Pak? Kan hari ini kan dibutuhkan juga karena libur nasional. Iya. Paling itu Fadlizon. Iya itu. Karena Fadlizon lahir 1 Juni. Nah itu kenapa hari libur? Padahal kan kalau nggak libur kan siswa-siswi bisa kemudian upacara memperingati kelahiran Pancasila 1 Juni itu kan bagus gitu ya. Nah itu. Tapi ya oke lah. Itu sudah ditetapkan. Nah tapi yang menarik pada peringatan hari lahir Pancasila tadi pagi, ketika di situ terjadi momen yang sangat indah itu Mas Refli, Pak Presiden Prabowo bergandengan tangan dengan Ibu Mega tadi, ya ternyata nggak ada Jokowi, orang yang bikin Kepres nggak ada, itu katanya undangannya nggak sampai, kok bisa undangannya nggak sampai? Kenapa nggak titipin aja tuh orang-orang yang pada mengantri di tembok ratapan itu aja kan sampai? Atau undangan sekarang kan bisa WA, masa nggak mau terima undangan WA gitu loh? Nah tapi di luar itu ternyata peristiwa yang lain teman-teman PDIP ini kita harus berikan apresiasi. Nah mulai bicara mereka ketika melihat rencananya Jokowi yang mau keliling Indonesia, tetapi teman PDIP sekalian nunjukin ijazah gitu Mas gitu. Nah sebenarnya ini mengulangi statement atau imbauannya Bu Mega pada tahun lalu ya, setahun yang lalu ketika waktu itu tanggal 17 Mei. Ya kalau itu memang asli tunjukin saja ijazahnya gitu ya gitu, jadi nggak usah
nggak usah terlalu repot-repot, tunjukin aja gitu. Nah itu yang. By the way di era channel live di 2 kejadian. Apa itu? Oh iya. Ada ya. Oh. Di sana live juga. Oh di tempatnya Mas Anu ya, tempatnya Pak Gatot ya? Bukan. Oh bukan, lain lagi. Oke. Oke silakan. Nah terus waktu itu Megawati bilang gini soal polemik ijazah. Kalau memang betul tunjukin aja gitu loh. Nah itu cocok. Dan waktu itu saya juga sudah meriak dan mengatakan alhamdulillah masih banyak orang waras ya gitu. Orang waras itu apa? Kalau punya ijazah ya tunjukkan. Enggak punya ijazah malah disembunyikan Pak Ugro. Itu Iya. Masa punya ijazah membanggakan malah disembunyikan. Jadi itu yang kemudian kita soal dan alhamdulillah sekali hari ini alhamdulillahnya deadline terlewati. Jadi yang itu punya saya nggak hidup ya? Yang tadinya jalan ya kemudian itu. Nah ini sebentar. RH hidup nggak itu? Hidup. Bagus. Kok dibilang jauh ya suaranya? Oh mungkin mikrofonnya. Udah, ini mikrofonnya ada di sini. Oh apa? Bentar, ini ada masalah teknik dikit. Nanti kalau Mas Refli pindah ke situ nanti jangan dibilang. Atau dibalik lagi biar. Oh, ya. Dibalik. Cek 1 2 3 3 2 1. Ya. Nah. Tes 1 2 5. Ya. Bagus gak suaranya? Jadi Saya menggunakan suara. Tes 1 2 3. mungkin kalau dibalik harus pakai caranya si Dokter Eng. Nah itu banter itu udah keras tuh udah. Bagus kok. Iya. Oke. Mungkin kalau dibalik harus pakai caranya. Hah? Ininya belum dipencet. Oh. Kalau gitu balikin lagi. Iya. Sudah bagus ya? Udah. Oke, set. Saya pikir kalau belum bagus harus dibalik. Sini harus pakai speaker. Kalau kata Dokter Eng itu, ini speaker ini. Sambil ada yang ngitung itu netizen. Itu speaker yang dipakai Roy Suryo ada berapa? Ini bukan speaker. Ngikut-ngikut omon aja ya respon. Ini speaker. Ini itu microphone. Microphone ya. Bukan speaker. Oke, kembali ke host lagi. Itu Mas Refli. Jadi kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni berdasarkan Kepres 24 tahun 2016, 10 tahun lalu, dan si pembuat Kepres tidak diundang. Teremul biar pada sewot ya, ujung-ujungannya nggak diundang. Gitulah. Silakan Mas. Oke. Ya. Jadi sobat yang sekalian, soal hari lahirnya Pancasila ini memang ada polemik ya. Betul. Karena Iya. saya sendiri sebagai orang hukum mengatakan hari lahirnya Pancasila itu ya 18 Agustus. Harusnya karena itu diketok pertama kali dalam Undang-Undang Dasar. Pembukaan kan Pancasila Ya. pembukaan dan pembukaan itu Ya. masuk di dalam Undang-Undang Dasar kita dan Ha-ha. Undang-Undang Dasar kita ditetapkan oleh PPKI. Ya, betul. Panitia Persiapan Kemerdekaan Ke Indonesia. Sebenarnya kalau ditetapkan pada tanggal 18 Agustus nggak apa-apa juga. Heeh. Karena ketua PPKI itu kan Bung Karno. Toh Bung Karno lagi ya, betul. Jadi tidak mungkin Bung Karno itu dihilangkan jejaknya. Cuman kalau mengatakan bahwa Pancasila itu hanya Bung Karno saja ya keliru pastinya. Karena ada panitia 9. Enggak, itu ada cerita di baliknya, Pak. Ya. Saya dengar gini juga, mungkin Pak Ugro mungkin nanti kalau dengar cerita itu kan dekat juga dengan teman-teman di dalam ya. Iya. Kenapa 1 Juni? Supaya dulu itu bisa membuat bulan Juni itu bulan Pancasila, Mas. Jadi mulai dari 1 Juni itu lahir Pancasila, kemudian 21 Juni itu lahirnya Jokowi ya kan. Bung Karno kan juga Juni juga kan kelahirannya. Bung Karno ya Juni. Lah ya makanya. Soeharto Juni juga. Soeharto Juni lah, Bung Karno itu 6 Juni, Soeharto 8 Juni, Juni. Ya. Hartono 10 Juni. Dulu Pak Hartono dulu TNI. Kasat, iya. Kalau gitu tambah Sandiaga Uno 28 Juni. Enggak, dulu tuh sempat ada. Ini enggak apa-apa, ini sedikit ya. Dulu kan orang bilang Indonesia tuh Notonogoro. Nah, no-nya Soekarno, to-nya Soeharto, no-nya lagi Hartono. Katanya gitu dulu, Notono. Tapi terus goro-goro. Tapi kan enggak, urutannya kan jadi Notobi. Lah ya kan? Iya. Setelah Soeharto Habibie.
tuh Habibie nggak dihitung. Kan? Lemah, itu kan aneh kalau gitu. Oke lah, itu sejarah kita. Itu katanya Yudhoyono. Karena Habibie sementara, Gus Dur cuma menggantikan, Megawati juga menggantikan, yang betul-betul dipilih Yudhoyono. Ntar ada no yang lain, Noto di Projo. Lalu Notono, bener kan setelah No tuh goro-goro. Oh iya. Goro-goro 10 Izin tahun. di sini ya. Kan? Ya. Kan goro-goro 10 tahun. Ya. setelah itu. Oke, iya. Jadi Gak jelas ini pokoknya. Soekarno dihitung, Soeharto Gitu. dihitung, Oh, iya. Gus Dur karena peralihan nggak dihitung. Pak Habibie enggak. Megawati nggak dihitung. Nah baru Yudhoyono dihitung, Notono. Setelah itu 10 tahun lagi kan goro-goro. Aduh, Nah, ini ada pasca Noto. goro-goro ini. Iya, Oh Noto. iya. Kutak gadek gatuk. Tapi satu lagi Mas, kenapa kita live di sini? Ini yang menarik. Di belakang kita ini ada Petro. Tuh truk itu. Tuh, jadi nggak bawa wayang aja, backgroundnya wayang. Tuh ada Petro, ada Semar, ada Gareng, ada Bagong. Ya itu. Jadi ada Petro-nya di belakang ini Pak. Lengkap ya. Lengkap Pak. Gitu. Jadi supaya menghormati ya apa yang biasanya kita mainkan. Dan Petro yang tidak diundang, udah, Tro kamu nggak usah diundang 1 Juni, diundang aja di belakang kita itu. Gitu. Silakan lagi Mas Refli. Iya. Ya. Pak Ugro, mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya. Ya karena Pak Ugro ini harus saya pindahkan punya saya. Iya. Oh, iya. Nah, biar terdengar. karena 1 Juni ini hari lahir Pancasila ya. Siap Bapak. Izin. Pancasila kita akui lah karena Ya. ada Kepresnya nomor 24 tahun 2016. Betul. Ya, 2016 Pak. Iya. Maaf, ya. Nah, padahal di situ isinya adalah dinyatakan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Iya. Kemudian hari libur nasional juga ditentukan. Betul, ada Ya, itu ya. di situ. Ketiga harus diperingati ya. Saya juga nggak tahu nih Pak Jokowi ini waktu tanda tangan membaca kepresnya enggak? Katanya I don't read dokumen selesai. Iya, I didn't read gitu ya. I didn't read. Iya. Jadi sayang seharusnya beliau juga melakukan peringatan karena itu zaman beliau tanda tangan kepres ya. Ya sedih. Jadi mudah-mudahan kita ingatkan beliau, staf-staf beliau mengingatkan Pak 1 Juni upacara di Solo juga ada masalah kalau mau kan gitu ya. Betul, iya. Terus yang kedua, karena Pancasila yang sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Ya. Saya tadi kan menghadiri pemakaman Ya, Pak senior saya, betul. almarhum Jenderal TNI TNI Purnawirawan. TMP itu pemakaman. Pemakaman. Ini kok harganya Pancasila TMP? Pemakaman Mas. Ya, jadi Ya. Pak Jenderal TNI Purnawirawan, Doktor honoris causa. Ria Misat Ria Kudu. Iya. Iya. Saya kenal beliau sejak tahun 1999. Waduh, udah lama Pak ya? Ya, saya tahu karakter beliau. Ya. Mulai beliau juga pernah menjabat Pangdam di Brawijaya juga. Betul, ya. Itu ya. Jawa Timur. Nah, kemudian tahun Menhan, 99 itu Menhan juga Menteri Pertahanan ya, 2014. sama-sama ke Nusa Tenggara Timur gitu. Setelah pas jajak pendapat. Iya. Kebetulan ada 3 staf PBB atau Ya. dari UNSCR yang Oke. terbunuh di situ. Ya. Nah, saya sebagai Satgas Penyidikan, Waktu itu pangkat beliau berarti belum jenderal Pak ya? sudah bintang 3. Oh, dia bintang 3. Kalau nggak salah Pangkostrat. Oh, Pangkostrat beliau. Iya, Siap. iya, Ya, ya. Pangkostrat. Oh, yang belum jenderal itu waktu di luar negeri. Tadi Iya. Bu Dubes Spanyol, Bu Yuli juga cerita gitu kalau Iya. ketemu di sana. Nah. Oke. Saya mengenali karakter beliau, jadi beliau tidak melihat pangkat, Oke. jabatan, Ya. junior, enggak. Dia tetap semua dianggap berteman. Jadi mendapat informasi dari semua pihak di situ. Iya. Nah, saya terkesan seperti itu. Dan pada saat beliau menjabat Menhan, saya juga sering ketemu. Pada saat beliau olahraga berenang di situ, Oke, nah, saya ya. juga diundang. Kadang-kadang saya telepon dulu apa yang bisa dialog sama beliau dan beliau Ya. menerima. Nah, Ya. pada saat di Taman Makam Pahlawan, akhirnya banyak yang mengenal juga. Nah, mereka bertanya bagaimana Mas Kesan Sugro Bapak, iya. tekan tentang masalah kasus ijazah dugaan ijazah palsu ini. Oh, banyak sekali tadi ya. Iya, Pemirsa iya. tadi banyak sekali ya. Ya. Luar biasa, udah mulai berani Pak Ya, orang-orang. betul. Ada buktinya itu nanti Ya. di Roy Channel ya. Orang-orang pada Nanya. siap gitu Ya. ya. Lanjutkan. Bahkan yang berseragam pun udah mulai berani Pak. Iya, Luar jadi biasa. jadi saya jelaskan bahwa
masalah laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik dan fitnah, itu sebetulnya saya jamin 100% lah, tadi 99,9% saja bahwa RC, SP3 dan itu sudah menghentikan itu ya. Itu sudah menghentikan semua. Iya. Jadi sesuai dengan pasal 24 ya, KUHP yang baru seharusnya itu tembusan masalah SP3 itu diberikan kepada para terlapor semuanya. Oke. Jadi tidak satu persatu semuanya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan peraturan Jaksa Agung, ya sebetulnya perkara ini tidak bisa dilanjutkan sampai ke-21. Apalagi waktunya sudah melebihi ketentuan dan peraturan Jaksa Agung. Jadi berkas perkara penyerahan tahap pertama itu menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia hanya 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali, pihak jaksa peneliti akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum acara pidana. Jangan-jangan itu Pak Ugro dan Mas Refli. Jangan-jangan kata-kata dari Kombes Budi ini mengatakan surprise, itu surprise-nya dihentikan, Pak. Makanya ini surprise gitu kan. Ini uji coba untuk penegakan hukum karena kebetulan hukum acara pidana kita sudah berubah menjadi hukum acara pidana yang baru. Dan betul. Menurut pasal berapa? 361 huruf D, Mas Refli. Yang huruf D-nya. Nah, apabila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan tapi belum disidangkan, itu menggunakan hukum acara pidana yang sekarang ini baru. Baik. Nah, permasalahan sekarang kalau menggunakan hukum acara pidana yang baru, itu alat bukti nanti di sidang pengadilan ada 8. Oh, nggak cuma 5 lagi dulu? Bukan 5. Ya kan? Nah, bagaimana dengan berkas-berkas yang menggunakan hukum acara pidana yang lama hanya 5? Ya kan? Iya. Nah, di sini ini juga jadi masalah. Yang namanya boncos. Masalah baru ya, 8 atau mungkin ada lebih sedikit, saya lupa ya. Tapi lebih dari 5. Nah, sini. Nah, ini pembuktian nanti akan sangat luar biasa nanti di depan sidang pengadilan kalau dipaksakan. Tapi saya yakin, insya Allah, mudah-mudahan jaksa juga tidak bisa memaksakan diri untuk kompromi memaksakan perkara ini sampai P21. Ya kan di situ. Jadi KUHP ini juga memberikan manfaat sebaik-baik pada masyarakat karena juga ada ketentuan dalam KUHP digunakan pasal yang menguntungkan bagi tersangka. Lex Favorio. Nah, setelah saya jelaskan segitu, ditanya bagaimana ke depan nanti masalah dugaan ijazah palsu. Terus saya sampaikan bahwa dugaan ijazah palsu sebaiknya Presiden segera kalau tidak membentuk tim gabungan pencari fakta, diberikan difasilitasi untuk ditemukan semua pihak di situ. Dan itu terbuka untuk publik misalnya. Jadi yang kita buktikan adalah dugaan ijazah tadi palsu atau tidak. Kalau memang ditemukan itu palsu, langkah selanjutnya kalau memang akan dipaksakan persidangan, berarti nanti diberikan pada jaksa untuk melakukan deponering. Karena kita tetap kata menghormati beliau sebagai pernah jadi presiden ke-7 kan. Nah, tapi proses politik kita serahkan DPR atau MPR sih. Seperti itu. Tapi nggak palsu kok Pak katanya. Nggak ada. Kalau bukan cuma palsu, nggak ada kata Bonatu, Pak. Berarti nanti tim TGPF itu bukan mencari dugaan ijazah palsu atau asli, tapi dugaan ijazah ada atau tidak ada ya. Berarti ada 4 tim nanti. Betul. Satu mencari palsu, satu mencari tidak yang asli, satu mencari ada, dan satu mencari tidak ada. Memang itu kalau kata-kata Petro itu ada, tapi belum. Tidak. Belum, tapi ada. Jadi mudah-mudahan sebelum tahun 2029 untuk pemilu berikutnya persoalan dugaan ijazah palsu sudah ada kepastian hukumnya seperti itu. Lama banget, katanya akhir April, katanya dulu akhir Maret, akhir Mei, mundur lagi Pak. Makanya saya setelah saya baca semuanya, hukum acara pidana yang lama, hukum acara pidana yang baru, KUHP lama, KUHP baru, terus peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, peraturan Jaksa Agung RI juga saya baca. Nah, ternyata masyarakat se-Indonesia harus tahu bahwa berkas perkara yang sudah diserahkan tahap pertama dari penyidik pada jaksa itu maksimal hanya 3 kali. Nah, nggak bisa seenaknya. Karena begini, melebihi 14 hari saja,
itu yang dilakukan oleh penyidik kepada hasil penelitian jaksa itu dianggap berkas perkara tidak sah. Nah ini mudah-mudahan jaksa bisa menegakkan peraturan jaksaku seperti ini sehingga tidak ada yang main-main. Karena apa? Akibat dari hal-hal yang dibiarkan berlarut-larut tidak dihormati ini itu adalah dalam hal wajib lapor. Ya, ya. Wajib lapor habis Pak, kertasnya Pak. Wajib lapor ini ketentuan berapa hari. Nah, saya berharap ada peraturan kepolisian yang bisa melihat peraturan jaksa agung. Iya betul. Dan hukum acara pidana. Kalau berkas perkara tadi penelitian 14 hari, penyidik melengkapi petunjuk jaksa dan jaksa 7 hari meneliti berkas yang dikirimkan oleh Polri, berarti 14 kali 3 itu ada 42 hari. Iya. Nah, 42 hari, kemudian jaksa 7 hari kali 21, jadi 63 hari. Maksimal jadi, itu. Wajib lapor itu maksimal adalah 63 hari di situ. Apakah dibikin seminggu 2 kali 2 bulan atau seminggu sekali? Tapi itu 63 hari, tidak bisa lebih. Itu. Mudah-mudahan ini ada perubahan dalam peraturan kepolisian dalam rangka reformasi Polri yang sudah diserahkan hasilnya dari timnya Pak Jimli Asidiki, Pak Mahfud MD kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Siap. Itu Mas Refli. Izin Bapak. Ya. Nah, geser tanah lagi. Jadi saudara sekalian, memang pertanyaannya adalah kalau kita lihat informasi yang berkembang, sesungguhnya yang namanya berkas ini sudah bolak-balik sebenarnya. Namun kita tidak tahu pada bolak-balik yang ketiga kalinya. Iya. Karena pertama diajukan pada tanggal 13 Januari. Balik. Diajukan lagi pada tanggal 17 April katanya. Balik. Nah, yang ketiga kita tidak tahu apakah tanggal berapa. Tapi yang jelas sekitar tanggal 23 Mei itu ada press conference yang mengatakan tadi kalau ada yang namanya semacam kita udah balikin lagi nih ijazah berkasnya. Nah ini kok bisa ya tak ada. Jadi tidak ada transparansi sehingga kita berpikir wah ini jangan-jangan nggak jelas ini cara mana yang dipakai. Harusnya tadi kan ketika Pak Ugro bilang soal sebelum disidangkan balik lagi pakai yang baru. Tapi begitu dalam tahap penyidikan sampai kemudian dilimpahkan pakai yang lama sebenarnya. Iya. Kenapa ketika sidang pakai yang baru akhirnya kemudian hak-hak tersangka lebih dilindungi karena sudah dengan yang baru. Tapi kenapa penyidikan itu pakai yang lama? Karena proses penyidikannya sudah dimulai. Iya, penyidikan penuntutan sudah dimulai sebelum. Karena itu nanti akan kita lihat ke depannya bagaimana. Tapi baik yang lama maupun yang baru, mau kuhap lama maupun kuhap baru, sama-sama sudah melanggar. Jadi sudah waktunya sudah terlampaui sesungguhnya. Karena kalau kita lihat kejelasannya pada kuhap yang lama itu sekali aja semuanya. Di pasal 318 ayat 2, pasal 183 pasal 183 ayat 2 itu sekali saja 14 hari. Izin, katanya suara Bang Refli kurang clear, berarti harus pakai ini ya toh. Mohon dipakai Mas. Ya, nanti kalau Pak. Jadi menurut saya ini kelap-kelip apa Bro? Berarti kayak lagu. Kelap-kelip lampu di kota. Udah. Mana? Kelap-kelip ini. Oh iya, ini kelap-kelip. Kayak lampu di kota, kayak lagu. Kelap-kelip. Wah, itu apa lagi tuh? Ini mungkin karena kita pakai 2G. Jelas suaranya? Jelas ya? Oh ya, nggak apa-apa. Memang modenya. Oh, kode ya? Jadi karena itu baik yang lama maupun yang baru itu sebenarnya sudah melanggar. Ya. Karena itu ya tetap kita ingin mengatakan bahwa ini tidak layak lagi untuk diteruskan. Tapi seperti Pak Ugro bilang, nanti soal pemberian ijazah palsu ya banyak caranya. Saya malah sama Pak Ugro cocok. Kita bicara saja advokat di luar pengadilan. Bentuk tim independen pencari fakta, tidak hanya fakta ijazah, tapi juga fakta latar belakang yang sesungguhnya. Tujuannya, kenapa? Enggak apa-apa, cuma saya nggak ngerti. Tujuannya agar kemudian kita tidak sebagai bangsa itu tidak sejarahnya itu tidak bohong. Jadi untuk bagaimana kita menghargai sejarah yang sesungguhnya sebenarnya demi anak cucu nanti. Nah itu bahwa nanti sejarah kita dibuat dan ditulis dengan benar. Bukan kemudian dikordur
mendem jeruk. Iya. Kalau dua mendem jeruk itu untuk klarifikasi, untuk clarity soal sejarah, apalagi sejarah yang menyangkut mantan presiden, itu rasanya nggak cocok. Jadi Harus kita jelas ya? buka, harus jelas, tetapi kita tidak berpikir bahwa harus dihukum semata-mata. Enggak, kita bukan masalah hukumnya, Iya, bisa. kejujurannya kita. Iya, yang penting kejujurannya, itu yang paling penting. Tapi serahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan kebijaksanaannya untuk mengampuni terserah. Nah, untuk menghukum juga terserah. Tapi yang penting kejelasan mengenai latar belakang Jokowi dan jasa palsunya ini yang kemudian yang harus kita tegakkan sebagai sebuah bangsa yang katakanlah menghargai sejarah yang sesungguhnya. Ya, mungkin bukan menghukum Mas Refli, tetapi tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ugro ketika perjalanan dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ke sini, ya orangnya mungkin nggak dihukum fisik ya gitu, atau dikit-dikit lah gitu, tetapi fasilitas mungkin bisa dianu. Tadi menarik loh yang Pak Ugro sampaikan tuh kira-kira, ya toh? Iya. Bisa kayak gitu. Itu Mas Refli. Bisa dipertimbangkan. Iya, iya. Ya, sebenarnya sekalian kelihatannya saya punya masalah. Oh iya, apa? Karena tiba-tiba tidak hilang penontonnya sudah. Loh, Karena tadi kelihatannya Audionya kali ya? audionya hilang. Bukan, ininya bukan kalian. Kalau audionya hilang berarti hilang bersama ijazahnya Jokowi. Iya, Jokowi nggak ada, audionya nggak ada. Ah, berarti 100-an, 200. Iya. Tinggal sekarang udah tinggal turun. loh kok bisa? Ya, Nah. kelihatannya dia udah hilang. Coba cek lagi. Ini Raja Konten masa kehilangan konten? Raja konten kan Yang bilang ngomong-ngomong. yang melakukan anak buah kan. Iya betul. Dr. Eng, Siolan Sianipar M. Eng. Ya. Nah ini lagi dicek. Tepatnya RH Channel lagi di oprek lagi ya. Enggak, ini enggak hidup ininya, enggak hidup apa? Videonya nggak hidup? Iya, jaringannya enggak ada. Oh. Kenapa ya? Jaringan pencet yang salah kan? Nah itu nyala sekarang. Iya, tapi ininya enggak ada. Apanya? Tapi Coba cek lagi. Ya, kita monitor dulu RH Channel ya. Gitu. Jadi ini perlu diganti nih judulnya. Bukan ijazah Jokowi, ya. YouTube Bang Refli tidak ada. penontonnya hilang. Penontonnya tidak ada, ya. Aduh. Ini. Ya, sembari Teknologi ya. teknologi ini, Ya. Pak Ugro. Sembari menunggu ya. Dia enggak tahu kenapa dia enggak ada. Dia nggak ada gambarnya. Wih. Wah, gambarnya nggak ada ini. Iya. Oke, saya mengundurkan diri dulu. Iya, sebentar. Mas Refli pinjam mikrofonnya. Iya. Karena nggak ada, ya. Izin Pak Ugro, kalau gitu dipakai. Jadi kita pakai alat-alat canggih itu malah pusing kepala. Iya. Iya. Sementara mungkin saya oper handle dulu karena Mas Refli lagi ada masalah, dan ini Mas Refli mungkin nanti juga akan meninggalkan tempat, dan itu nanti kalau oleh si itu profesoran Simon K itu nanti akan dibilangin tuh Mas Refli Harun apa muak dengan omongan Roy Suryo sama Pak Ugro gitu. Nah, pergi kan akhirnya gitu. Pak Ugro, tadi saya tertarik ketika melihat dan saya merasakan betul ya. Pak Ugro, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak. Katanya itu kan ada istilah tuh, perjuangan seseorang, terutama yang dari angkatan kayak Bapak dan dari TNI itu baru berakhir setelah tembakan salvo di. Itu artinya apa Pak sebenarnya tembakan salvo itu, dan kemudian kenapa itu jadi apa? Jadi istilah untuk perjuangan. Dan ingat tembakan salvo, kita ingat Fufu Fafa ya. Yang Fufu Fafa waktu pemakaman Pak Tri, waktu itu saya ada di situ juga, kaget ya gitu loh. Kalau kagetnya kayak bapaknya lucu Pak. Ya kaget. Atau Fufu Fafa kaget beneran. Itu apa Pak? Arti makna itu dan kemudian kenapa digunakan perjuangan kami dengan baru berakhir setelah salvo. Ya, jadi gini Mas. Jadi kenapa di Undang-Undang ASN itu anggota TNI itu tidak dikatakan sebagai sebagai pegawai? Oh, bukan ya, bukan pegawai. Iya. Bukan. Jadi tapi sebagai prajurit ya. Prajurit siap. TNI. Kemudian kalau Polri juga menjadi anggota Bayangkara. Oke, iya. Kenapa?
Karena TNI Polri yang dulu ABRI itu, Ya. mereka adalah mengabdi kepada negara dan bangsa. Ya, ya. Jadi mengabdi negara dan bangsa itu tidak berhenti setelah purnawira, setelah pensiun. Tetap terus. Iya. Oke. Karena pernah saya katakan kita Ya. bukan karyawan perusahaan. Ya, ya, ya. Kalau ya, udah selesai ya udah selesai, kasih pesangon, bukan. Kita sampai pensiun masih dapat uang pensiun. Ya, masih Tapi tetap terus berjuang. ASN juga dapat. Ya, ya, kan? ya. Tapi kalau pengabdian tadi, ya, pengabdian itu harus selesai pada saat meninggal dunia. Oke. Kemudian diserahkan kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Ya. Ya. Oh, makanya pesan tadi kan ada kata-katanya. Kami serahkan kepada jiwa dan raga kepada Ibu Pertiwi. Iya. Baik. Kemudian akan ditimbun. Sebelum ditimbun tadi akan diberikan tetap diberikan bendera merah putih di atasnya. Betul. Ya. Kemudian setelah itu ada tembakan salvo. Ya. Nah, itu mengiringi perjalanan arwah tadi untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Kemudian bendera merah putih dilipat, ya kan? Diserahkan kepada keluarga ya. Oleh para pendamping. Pendamping biasanya juga dengan pangkat yang komposisi pangkat yang jenderal juga, mati karena betul meninggal bintang 4. Iya, bintang 4. Di situ. Jadi setelah itu akan ditimbun dan diberikan penghormatan terakhir. Makanya kalau pada saat penghormatan terakhir itu tetap disebutkan secara lengkap. Tidak boleh ada singkatan, tidak boleh. Jadi seperti tadi. Ya, mohon izin, tapi kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Iya. Makanya saya juga kaget tadi. Seharusnya penghormatan terakhir itu diberikan begini. Kepada arwah almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Riamisat Riakudu. Harus lengkap itu Pak ya? Lengkap. Nah, baru hormat senjata. Oke. Gerak gitu. Terus diiringi trompet itu yang menghantar dengan tenang. Betul. Ya, makanya saya pada saat dengar trompet tadi kan saut-sautan kan. Itu merinding kita. Betul Pak, sama Pak. Kita merasakan bahwa kita suatu saat itu pengabdian kita akan selesai pada saat dengar trompet itu. Sama kayak waktu renungan suci menjelang 17 Agustus kan pasti apel kehormatan renungan suci. Pasti ada trompet seperti itu ya, di Taman Makam Pahlawan juga. Jadi itulah kebanggaan kami walaupun ya kalau dilihat saya masih ingat tahun 79 itu gaji pertama lagi 38.300 rupiah. Kita tidak pernah mengeluh unjuk rasa minta dinaikkan gaji, nggak ada. Padahal 38.300 tahun 79 itu bisa untuk membeli rambutan 38 ikat mah. Untungannya kok rambutan Pak. Dulu kalau beli rambutan 1.000 rupiah itu satu ikat isinya 4 itu. 1.000. Jadi kita hitungnya ini 38 ikat sama rambutan gitu loh. Seperti itu. Tapi betul ini Bapak. Saya tadi kaget. Terusan saya kaget campur bangga ya melihat Pak Ugro tadi ketika datang dengan menggunakan baju yang jarang dipakai ini oleh beliau ya kan. Ini pakainya kapan aja Pak Ugro? Ya kalau pas acara resmi seperti tadi pemakaman saya lebih banyak saya pakai karena itu saya berikan saya pakai untuk memberikan penghormatan terakhir pada senior, atasan saya, rekan saya atau junior saya yang memang memberikan prestasi terbaik kepada negara dan bangsa. Siap. Luar biasa tadi. Sayang sekali teman-teman semua, jadi kita tadi bersama dengan Mas Refli dan Mas Refli sekarang lagi membaca-baca komentar saja ya gitu karena channel RH channelnya ada gangguan Pak Ugro. Tapi kembali kepada tadi yang sudah disinggung di awal tadi ya gitu. 1 Juni sebagai momentum untuk hari lahir Pancasila dan itu kira-kira pesan apa yang bisa Pak Ugro sampaikan di hari ini? Ya, jadi sejarah itu perlu diingat oleh generasi muda kita ke depan. Ya, jangan lupakan sejarah itu penting. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini masih bisa kita gali. Ya. Dulu tidak berharap banyak pada negara, tidak akan kepingin kaya korupsi, tidak ada. Ya, ada juga. Masa ada orang pengen kaya karena korupsi? Itu masa ada Pak? Nggak ada kan? Kalau kita lihat, saya begini, orang bertanya pada saya setelah purnawirawan, setelah pensiun lah. Kenapa masih hadir acara bersama Roy gitu? Wah, ini menarik ini menarik. Iya. Saya katakan, saya selama menjadi anggota Polri, saya mengabdi di Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, saya anti kriminalisasi warga negara. Baik. Jadi saya pada saat saya Kapolri, saya juga manusia. Saya juga punya nurani. Nah, kesempatan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Kapolda, saya tidak boleh menggunakan kesempatan itu dengan semau saya. Betul. Seperti itu. Jadi
saya gunakan sebaik-baiknya. Jadi harus saya pertimbangkan. Karena apa? Apa yang kita lakukan, walaupun itu perintah negara, kalau itu perintah negara yang kadang-kadang juga belum tentu benar, ya kita bisa katakan sampaikan pendapat yang berbeda. Apalagi perintah pimpinan. Nah kalau perintah pimpinan kan pimpinan juga manusia nih. Betul. Kalau kira-kira kurang tepat ya sampaikan mohon izin Pak. Ya etika. Mohon izin Pak ini tidak bisa kami laksanakan gitu. Kalau misalnya sebagai bawahan gitu, misalnya dicopot jabatan, dimutasi, nggak usah takut. Gitu loh. Tapi tadi menarik loh Bapak. Kalau saya tadi juga mendengar ketika Bapak sepulang dari selama periode lama banyak sekali yang memberikan semangat ke Bapak, semangat Pak, terus Pak. Saya nonton Bapak Pak gitu. Nah, itu kan lucu itu. Makanya. Terima kasih ya netizen dan pemirsa semua. Jadi tadi kita keluar tuh masing-masing beda-beda. Ya, ada rekaman di Roy Suryo Official secara khusus ada dan itu bukti. Bahkan sekarang mulai muncul keberanian itu tidak hanya yang sudah purnawirawan, tetapi bahkan yang masih anggota aktif pada nyalami, Pak. Iya. Terima kasih mereka seperti karena merasakan sejak 2014 sampai sekarang ini 2026 ini ya banyak hal-hal yang kira-kira tidak pas berani dilakukan keputusan presiden yang selama Pak Jokowi ini menurut saya tidak pas katakan itu. Jadi kenapa? Saya pernah ketemu Pak Jokowi, saya berikan masukan, bukan saya ngasih nasihat. Ya kan, walaupun saya lebih senior gitu usia, saya berikan masukan. Pak Jokowi, Bapak Presiden yang mulia, saya bilang untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri, itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Kepolisian. Zaman kasus Pak Tarman itu ya? Iya. Karena waktu Pak Jokowi memberhentikan Pak Sutarman bukan itu, Pak Tarman punya kasus. Tapi Pak Tarman diberhentikan itu jadi kasus itu ya. Secara sewenang-wenang. Iya. Jadi parah itu Jokowi. Presiden Jokowi waktu itu merasa bahwa saya punya hak prerogatif. Ya, makanya seperti itu. Jadi sangat saya sayangkan harusnya seorang pengawal Pak Jokowi atau ajudan itu kalau ada urusan dengan polisi adalah orang yang garis terdepan yang bisa memberikan masukan pada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini memberhentikan Pak Sutarman tidak bisa dilaksanakan Pak, karena ini beliau masih ada 1 tahun. Betul kan belum selesai pensiunnya. Karena tidak mungkin ada bintang 4 aktif, ada 2 di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah sekarang malah lucu lagi Pak. Apa itu? Rancangan Undang-Undang Kepolisian malah akan memperpanjang sesuai dengan kebutuhan Presiden. Ini apa lagi nih Pak? Bahasa hukumnya undang-undang itu kenapa kata-kata kebutuhan. Nah, jadi harusnya usia pensiun anggota Polri semuanya sama dalam satu undang-undang adalah 60. Jangan ada yang lebih lagi 60 atau 60 sekian, jangan. Ya semuanya 60. Itu rata equal gitu ya. Tapi itu kan undang-undang mengatur untuk anggota yang jabatan struktural. Baik. Tapi kalau mau diatur leg spesialis khusus, bisa diperpanjang untuk jabatan fungsional, jangan struktural. Karena kalau struktural mengganggu pembinaan karier. Ya kan? Jadi situ. Jadi kalau fungsional, saya dibicarakan bahwa saya pergi, karena tidak suka mendengar. Saya pamit karena ada masalah dengan. Pakai mikrofon dulu Mas, supaya saya terdengar. Dituduh oleh profesor itu. Iya, profesor itu belum profesor ya. Itu si Simon Kay itu ya, Simon Kay. Simon Kay aja ngapain Moncon? Lagi trouble saya. Internet saya. Jadi saya mengundurkan diri untuk memperbaiki ini. Siap. Oke. Host, saya izin nanti termasuk minta ininya. Saya tutup yang mana? Yang atas. Paling atas. Oh, paling atas. Oh ya Gigi. Enggak, yang gede. Yang gede. Oh, yang gede ya. Yang ini benar ya. Jadi ini ada polisi juga Pak ini barusan. Karena ada 2G di sini Pak. Siap. Salam hormat ke Pak Susno. Ya, Pak Susno 2G. Ya, gitu. Nah, jadi ini teman-teman sekarang kita lagi topik pembicaraannya terakhir adalah sebelum Mas Refli pamit tadi adalah soal rancangan undang-undang kepolisian yang sedang jadi heboh itu ya gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi mungkin kameranya Roy Suryo Official bisa agak ditengahin dikit gitu ya. Supaya nggak tampak kosong di sana. Mohon maaf ini ada pengaturan ya supaya gitu. Ya, satu Pak gitu. Kenapa kemudian usia itu bisa berbeda-beda? Ya gitu. Kemudian malah ada opsi lain lagi Pak. Katanya bisa diperpanjang sampai 63 tahun. Ya Kapolri itu bisa sampai 2032. Pemirsa coba bayangin.
kalau Kapolri yang sekarang tuh masih bisa diperpanjang lagi sampai 2032. Itu untuk apa, Pak? Gitu. Ya, makanya jadi kalau undang-undang itu harusnya bersifat umum. Iya. Tidak ada undang-undang dari dulu undang-undang kepolisian menyebutkan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 kan. Usia anggota Polri dari mulai Bayangkara 2 Siap. sampai Jenderal bintang 4. Baik. Ya kan? Ya. Apabila dibutuhkan bisa perpanjangan waktu, nggak ada masalah. Yang bersangkutan itu juga sudah diatur di undang-undang kepolisian yang lama juga. Iya, ya, udah ada ya teater. Ada. Ya. Jadi kalau dia misalnya dulu 58 nih. Iya. Kalau dia mau alih status, dia bisa menjadi ASN bisa sampai 60. Baik. Ya kan? Di situ. Jadi mudah-mudahan nanti kalau usia 58 menjadi 60 disetujui. Nah, undang-undang ini diberikan penjelasan nanti di pasal terakhir bahwa undang-undang kepolisian nomor yang baru tadi akan diberlakukan 3 tahun setelah undang-undang diundangkan. Oh, karena jadi 3 dia tahun tidak kemudian nggak fair kan ya? ya. Tapi gini Pak, ini kan kesannya nggak fair di saat sekarang diputuskan, sementara orangnya juga masih menjadi orangnya kan langsung diuntungkan gitu loh kalau sekarang itu. Oh ya, jadi kepentingan-kepentingan yang tidak jelas itu harus dianulir lah. Dieliminasi ya. Jadi yang jelas masa transisi dari 58 ke 60 itu harus disiapkan 3 tahun. Kenapa Mas? Ya. Karena harus disiapkan peraturan-peraturan kepolisian atau peraturan-peraturan Kapolri yang menyangkut misalnya masa dinas dalam kepangkatan, masa dinas perwira, masa dinas dalam jabatan. Karena kalau tidak diatur lagi ini bisa ditarik sampai tingkat brigadir atau tamtama nanti sampai jauh kan kasihan mereka waktunya Mas. Jadi mudah-mudahan 3 tahun ini bukan untuk apa-apa tapi untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan usia 60 seperti itu. Izin sebentar Pak Ugro, kepada pemirsa ya, ini gambar agak kepotong sedikit, tapi itu menunjukkan bahwa kepala Petruk kita potong lehernya, ya itu. Nah, mungkin supaya kepalanya tetap ada, kamera bisa mundur sedikit lagi, ya gitu. Nah, gitu supaya kepalanya nggak kepotong Pak. Kasihan nanti dikira Roy Suryo motong kepalanya Petruk Pak, gitu. Memang Petruk kepalanya harus dipotong, ya. Nah, kekuasaannya yang harus dipotong, dah. Segitu cukup, ya. Nah, gitu. Terakhir Pak Ugro untuk menutup ini. Jadi kesan sekali lagi kesan dan pesan apa yang kemudian bisa Bapak sampaikan, mungkin kesimpulan dari selain dari upacara hari kelahiran Pancasila 1 Juni, juga pesan kepada masyarakat tentang sosok dari Pak Riam Misat tadi, dan juga hubungannya dengan carut marut mungkin dalam satu kalimat yang panjang, carut marut penegakan hukum di Indonesia. Ya. Jadi yang pertama berkaitan 1 Juni. Menurut saya sosialisasi tentang Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila 1 Juni ini itu kurang dilakukan oleh pemerintah. Padahal sudah 10 tahun loh Pak. Iya, jadi hanya ditandatangani selesai, habis itu nggak ada masalah ya. Seharusnya setelah saya coba baca ada tiga klausul kan. Yang pertama dinyatakan hari lahir Pancasila, yang kedua dinyatakan libur nasional, yang ketiga harus diperingati oleh semua unsur bangsa lah. Jadi mudah-mudahan nanti 1 Juni tahun depan saya bisa ikut upacara di manapun, atau misalnya di kantor PDI Perjuangan, kan di situ bisa karena dekat rumah, gitu, ya bisa kita lakukan. Tapi apa nggak mengurangi kekusyukan Pak ketika harusnya upacara malah diliburkan? Ya. Keputusan libur ini agak lucu Pak. Saya sependapat karena bisa dilakukan upacara di sekolah-sekolah ya. Iya. Di kantor-kantor. Betul. Kalau masuk dan kok bentar-bentar libur, bentar-bentar libur. Libur kok cuma sebentar. Iya. Betul. Saya rasa ide yang bagus Mas Roy. Jadi nggak usah dijadikan libur nasional. Iyalah. Tapi diperingati benar-benar di tempat-tempat kerja, kantor-kantor atau di sekolah-sekolah seperti itu. Kalau hari libur umat beragama mungkin kan untuk mereka beribadah. Tapi ini kan harusnya kan kalau untuk memperingati Pancasila itu ya mungkin karena dulu ada yang menarik nih, mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti ya gitu. Memang dulu 1 Juni itu nggak terlalu ditonjolkan sama Pak Harto, karena Pak Harto lebih menonjolkan kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober waktu itu. Nah ini juga termasuk kalau teman-teman masuk ke supermarket
supermarket ya, Sarinah tuh apa mall gitu ya. Iya. Dulu tuh ada zaman Bung Karno di situ dibuat relief pembangunan. Tapi terus mohon maaf Pak, zaman Pak Harto itu disembunyikan. Iya, Gitu iya, loh. iya. Karena kesannya mereka-mereka itu dicap sebagai PKI. PKI, betul Pak. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ditampilkan lagi. Iya, iya. Dan satu lagi, itu sebenarnya relief kayak gitu masih ada lagi di bekas bandara kita Pak, di Kemayoran. Kemayoran ya. Kemayoran itu ada. Moga-moga itu juga bisa diselamatkan. Gitu. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Yang kedua Pak, yang soal pesan dari tokoh-tokoh pemimpin seperti almarhum Pak Riam Isyad Ya, dan ya, juga ya. mungkin pesan dari Bapak juga. Ya, jadi seperti gini, Pak Riam Isyad ini kan kita gini Mas, para alumni Akabri ini Siap. itu kita melihat darat, laut, udara, polisi. Itu dulu rasa hormatnya kita tinggi. Betul. Ya. Kita beda satu angkatan saja, 1 tahun itu hormatnya Ya. tinggi. Ya. Apabila yang apalagi yang di atasnya ya. Beliau angkatan berapa Pak? Beliau Istilahnya. harus 74. Oh 74. Baik. Nah, Ya. saya kan 78, beda 4 tahun. Oh, ya. Tapi saya tahu karakter beliau, cara memimpin kita tahu. Jadi kita Ya. sangat hormat sama beliau. Ya. Makanya begitu mendengar berita Iya beliau kemarin meninggal ya, dunia, kemarin di Rumah Kita- Sakit Gatot Subroto iya. jam 14 lebih berapa gitu. Ya, jadi kita memang sangat sedih waktu kaget gitu. Iya betul Pak. Tiba-tiba Sama, meninggal Pak. ya. Ya. Gitu. Jadi kita sudah niatkan saya besok harus Melayat ya. layat hadir di upacara pemakaman beliau di Taman Makam Iya, Pahlawan. alhamdulillah kita Ya, tadi bertemu. Ya. Iya. Jadi karakter beliau perlu digali nanti ke depan ya kan. Satu, beliau menyatakan pekan disiplin waktu itu. Kebijakannya nggak macam-macam kok. Iya. Kalau dari beberapa rekan ya seperti Pak Subagio dulu Kasat itu. Baik ya. Ya, itu- sebagai HS ya. Iya, itu semuanya kembali ke barak itu disiplin Ya. juga. Ya. Nah, Pak Riam Isyad juga disiplin, Ya, tapi ya. menggunakan pakaian dinas lapangan setiap Ya, hari ya, selama betul. kalau nggak salah 1 minggu. Ya. Nah, itu ditegur sama DPR Komisi 1, beliau nyampaikan, loh, tentara menggunakan pakaian dinas lapangan selama beberapa waktu ini untuk mendisiplinkan. Baik. Iya. Mendisiplinkan nggak boleh. Nah, ini bisa diterima Oh, gitu loh. iya. Jadi pakaian dinas lapangan berbeda dengan pakaian dinas harian, bukan Ya. untuk bertempur, Betul. untuk Iya. disiplin. Disiplin. Gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan Sekarang aja sipil sok-sok bergaya pakai bintang-bintang kayak Bapak ini loh. iya, Iya kan? makanya sekarang saya lihat di kementerian pakai bintang. Iya. Ya kan? Dulu kalau saya mau pakai bintang 4 juga Pak. Oh iya. Lah ya kan menteri kan bintangnya 4 Pak kalau menteri. Nah, saya waktu Letnan 2 dulu juga sering Tapi pakai zaman bintang. saya belum ada waktu itu Pak. Bintang, Iya. tapi bintang 7 kalau lagi pusing. Kemudian Siap. Pak Riam Isyad ini Iya. cara bergaulnya dengan junior-junior, saya merasakan di Upang di Atambua, Heeh. Jenderal 1 ini kok Beda gitu. mendekati kita. Apa Kita ya? kan biasanya sungkan nih yang junior itu. Iya. Iya, dekati. Gimana tugas apa, Dik? Iya. Nah, ini jarang sekarang pemimpin seperti Oke. jarang seperti itu. Siap. Jadi perlu digali bukunya, kemudian ditulis, yang mudah-mudahan bisa dibaca oleh yang mudah-mudahan nanti ke Iya. depan seperti Itu itu. jadi panutan kita. Ya. Iya, kalau upacara di mana? Dulu di Lubang Buaya, Mas. Saya masih ingat. Iya. Saya masih pasukan upacara ya. Iya. Beliau datang lebih awal. Oke. Itu ngecek semua persiapan. Padahal beliau udah bintang 4 loh. Mungkin tadi ada sedikit Pak Ukil, bukan bermaksud kita mengkritik ya. Hah? Mungkin tadi juga agak kurang persiapan tadi ya, gitu. Oh iya. Ada 2 kejadian yang agak terbalik. Saya tidak ingin bermaksud mengkritisi, tapi ketika pulang dari upacara tuh, kok saya lihat ada komandan yang dimarahi tadi Pak. Oh, mungkin ada kekurangan dikit lah ya. Kekurangan di Iya. balik-balik tadi ya. Nah, Gitu. terus setelah upacara di Lubang Buaya itu, Ya, 1 Oktober itu, ya, beliau pulangnya terakhir. datang duluan, pulang terakhir. Ini ngecek semua anggota yang udah selesai belum? Itu banyak pejabat sekarang kebalikannya Pak. Oh, duluan. Datang terakhir, datang terakhir, pulang duluan. Nah, iya, seperti itu. Itu nilai-nilai itu yang harusnya kita ambil. Iya. Terus yang ketiga masalah apa? Yang hukum tadi ya. Ya hukum Pak. Bagaimana Ya, penegakan utamanya dengan boncosnya termul-termul yang mengatakan, wah ini P21 jelas ini, padahal ternyata Ya. mereka udah lewat dan nggak jadi surprise. Itu Pak. Jadi saya mencoba menggarisbawahi Ya, apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi, Baik. ya, ya. Pak Firman, Pak Rifai ya. Itu yang asli, pengacara yang asli Ya, ya, yang gitu. asli, Firmanto, ya. Rifai sama Yakob. Yakob. Nah, Ya. yang lain tuh pengacara bukan palsu, Ya. tapi nggak punya legal standing sebenarnya. Jadi memaksakan bahwa SP3 itu Ya,
hanya diberikan kepada orang yang sudah meminta maaf. Nah, saya baca di hukum acara pidana tentang penghentian penyidikan, tentang RJ tidak ada klausul yang menyatakan seperti itu. Iya, betul. Iya. Yang kedua, ini menggunakan KUHP yang lama dan peraturan kepolisian, silakan. Menggunakan peraturan kepolisian silakan. nomor 8 tahun 2021, menggunakan undang-undang silakan. Tapi jangan lupa di undang-undang KUHP nomor 8 tahun 81, alat bukti pasal 184 hanya 5. Iya. Tapi di hukum acara pidana yang baru 8 atau lebih ya itu gitu. lebih dari 5. Betul. Jadi bagaimana nanti kalau alat-alat bukti yang lain tadi ditanyakan dalam sidang, padahal di berkas yang lama tidak ada. Nah, ini masa transisi ini bukan masa yang enak nih. Iya. Tapi saya yakin ini kan anggap saja uji coba hukum acara pidana yang baru nih. Saya yakin karena berkas perkara pencemaran nama baik dan fitnah ini sekali lagi berdasarkan peraturan Jaksa Agung, kalau nggak salah yang saya baca yang tahun 2011 lah. Baik. Itu sudah diberlakukan berkas perkara yang dikembalikan oleh penyidik lebih dari 14 hari, dinyatakan berkas tidak sah. Iya, ini kok masih mau dipaksakan? Kok mau dipaksakan terus sekarang? Kemudian kalau sampai 3 kali dari penyidik, jaksa penyidik 3 kali 14 hari, itu jaksa bisa memberikan semacam surat itu kepada penyidik agar segera diambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum. Gitu loh. Kemudian penelitian jaksa itu selalu 7 hari. Gitu. Nggak bisa lama-lama. Iya, jadi ada hal yang bisa saya ambil di sini, saya ambil sarinya nih. Siap, Bapak. Nah, kebetulan saya juga banyak berteman. Itu yang mengalami wajib lapor sampai ada yang 1 tahun. Iya, betul. Lebih gitu. Saya mulai bertanya saat itu. Ini dasar hukumnya apa gitu. Sekarang dengan adanya kasus Pak Jokowi laporan ini dan dari peraturan Jaksa Agung yang saya baca, ternyata wajib lapor itu yang seperti di Mas Roy Surya. Itu maksimal 63 hari. Wah, ini udah lebih banget, udah banyak banget. Lebih dari 63 hari tidak bisa. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa diakomodir oleh peraturan kepolisian yang baru nanti, supaya nanti lebih transparan, lebih profesional, ya kan, masyarakat juga bisa merasakan keadilan dan yang tidak memihak kemana-mana gitu. Betul, iya. Siap, Pak Ugro. Terima kasih sekali dan teman-teman semua. Tadi di awal ada Mas Refli Harun, tapi sekali lagi jangan dibuat persepsi yang macam-macam. Oh, Refli Harun pergi meninggalkan Roy Suryo dan Pak Ugro. Iya, karena ada masalah teknis gangguan. Tadi gitu ya, gangguan. Itu terutama sih yang sok ngaku filsafat itu ya. Gitu kita tuh, kalau ketemu ya kawan-kawan yang mendukung Pak Jokowi, lebih bagus kita debat substantif saja. Nah, itu. Hukum kita lebih enak. Iya, jangan ngawal. Tapi ya gimana mau berdebat substantif, Pak? Mereka legal standing nggak ada, otak nggak ada. Sedih kita kalau debat tidak imbang kan nggak enak. Betul, itu ya. Kata Pak Ugro benar, debat tidak imbang, tidak enak. Makanya saya nggak mau debat lagi soal Twitter, ya. Itu udah jelas faktanya, ya. 1, Twitter KRMT Roy Suryo 2 itu kan memang dalam posisi memang masih disita dan terus disita. Dan kalau mau bikin Twitteran, gampang nih contohnya. Ya, ini Twitter asli KRMT Roy Suryo 1 nih malahan dulu. Saya sempat punya juga. Tanggalnya ada di sini tanggal. Kalau mau dibikin itu gampang nih, contoh Twitter asli Pak Ugro. Di tahun 2022. Kalau mau dibikin palsu, gampang. Nih yang asli di sebelah kanan. Nih Pak Ugro 2022 dibikin palsu. Kalau orang mau lihat gampang, tinggal ditempel. Dan selama ini nggak bisa diakses, ya udah itu nggak sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Sekali lagi saya juga mengimbau, jangan sampai kemudian nanti ada yang berusaha aneh-aneh seperti yang terjadi pada kasus Mas Hermansyah waktu itu, ya, ketika dia membongkar chat palsu dari HRS dan juga FH, kemudian dia dianiaya, bahkan dia dibacok di tengah jalan. Ini kan jahat banget ini. Nah, jadi itu ya. Jadi saya kan nggak usah komentar lagi soal si Limbok Lampir ini, nggak usah. Ya. Limbok Lampir nggak kelasnya Pak Ugro. Nanti Mak Lampir yang asli marah. Mak Lampir, ya itu benar, itu banyak itu Bang. Mas jangan samakan dengan Mak Lampir dong. Mak Lampirnya marah, dia disamakan dengan itu. Nanti Mak Lampir bisa melaporkan pencemaran nama baik. Jadi dia merasa
dia dicemarkan nama baiknya Mak Lampir karena digunakan untuk itu. Apalagi ini Cere ini ya, sekali lagi ini Cere kayak gini, atau bahkan Simon K ini ya. Dah itu aja Pak Ugro. Jadi terima kasih, kita berterima kasih sekali lagi kita rayakan peringatan hari lahirnya Pancasila pada hari ini ya, sesuai dengan Kepres nomor 24 tahun 2016 yang lalu. Dan atas nama juga Mas Refli Harun yang tadi juga membuka acara, saya Roy Suryo bersama Pak Ugro Seno pamit, insya Allah ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.